Manchester United pertimbangkan strategi proposal baru. Pada hari Kamis, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United dan Manuel Ugarte telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi saat langkah pertama menuju kepindahan ke Old Trafford telah dimulai. Romano menambahkan bahwa ketentuan kontrak telah dibahas, dan pemain tersebut sangat ingin pindah ke United meskipun tidak bermain di Liga Champions UEFA. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan transfer ini adalah Setan Merah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain mengenai biaya transfer. Disinilah hal-hal bisa menjadi rumit dan mempersulit kesepakatan. Menurut L'Equipe, PSG meminta 70 juta euro untuk Ugarte. Meskipun pemain Uruguay itu telah menyetujui persyaratan dengan Manchester United, kedua klub masih belum sepakat. Selain itu, pihak Inggris sedang mempertimbangkan struktur proposal yang berbeda, termasuk pinjaman potensial dengan opsi pembelian. Minggu ini, jurnalis Jamie Jackson melaporkan bahwa klub Liga Premier menilai Ugarte sebesar 38 juta pound sterling dan mungkin mempertimbangkan kesepakatan pinjaman. Beberapa hari yang lalu, jurnalis Ben Jacob menyebutkan bahwa meskipun Manchester United dan Bayern Munich tertarik pada Ugarte, tawaran mereka belum sesuai dengan harga yang diminta PSG sebesar 60 juta euro. Adrien Rabiot tersedia. MU bimbang untuk rekrut kembali Sofyan Amrabat. Manchester United kabarnya masih belum memutuskan apakah akan merekrut kembali Sofyan Amrabat dari Fiorentina seiring dengan tersedianya Adrien Rabiot di pasar transfer. Sofyan Amrabat menghabiskan musim lalu sebagai pemain Manchester United dengan status pinjaman. Namun dia kesulitan untuk beradaptasi sepenuhnya selagi tim juga sedang mengalami musim yang buruk. Sang gelandang timnas Maroko bermain dalam 30 laga dengan total 1.545 menit aksi di lapangan, dan kini telah kembali ke Fiorentina selaku klub pemiliknya. Selagi masa depannya tidak jelas, ada kemungkinan untuk kembali ke Old Trafford sebagaimana laporan dari jurnalis Sky Sports Darmstadt. Menurut klaim dari sang jurnalis, Man United masih mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan opsi untuk menebus Amrabat seharga 25 juta euro atau tidak dari La Viola. Namun demikian, di sisi lain, The Red Devils juga memiliki pilihan lain di bursa transfer musim panas, yaitu Adrien Rabiot. Sang gelandang berusia 29 tahun asal Prancis telah resmi meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas ini, setelah menolak perpanjangan kontrak. Rabiot berstatus bebas transfer dan bisa direkrut secara gratis, yang tentu akan menghemat banyak untuk United ketimbang mengeluarkan mahar senilai 25 juta euro untuk Amrabat. Sang pemain tim nasional Prancis sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan Man United pada musim panas tahun lalu, namun memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Juventus pada saat itu. Galatasaray yakin Scott McTominay terbuka untuk bergabung. Galatasaray yakin bahwa Scott McTominay terbuka untuk pindah ke Turki dan saat ini sedang berdiskusi dengan Manchester United mengenai kemungkinan transfer. Setan Merah telah memulai bursa transfer secara aktif dengan mendatangkan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro, tetapi Ineos belum selesai. Dengan keraguan atas kebugaran Casemiro dan minat terhadapnya yang menurun dari Arab Saudi, McTominay muncul sebagai kandidat yang paling mungkin untuk dijual. Salah satu klub yang berminat mendatangkan pemain internasional Skotlandia itu adalah Galatasaray. Dan menurut Florian Plettenberg di Sky Germany mereka mungkin punya peluang. Jurnalis tersebut melaporkan bahwa juara Super League tersebut belum putus asa untuk merekrut pemain berusia 27 tahun tersebut karena ia adalah solusi yang lebih baik untuk masalah lini tengah mereka. Ada keraguan apakah McTominay akan siap meninggalkan Inggris. Tetapi Plettenberg melaporkan
Galatasaray merasa bahwa ia terbuka untuk pindah ke klub mereka dan ada peluang serius. Oleh karena itu, Turki telah memulai pembicaraan dengan United. Tetapi nilai tukar setan merah saat ini sebesar 30 juta euro terlalu tinggi bagi raksasa Istanbul tersebut. Galatasaray dilaporkan telah menolak tawaran untuk gelandang tersebut dan gajinya juga dikatakan menjadi perhatian klub Turki tersebut. Joshua Zirkzee sudah tak sabar main bareng Manchester United. Striker asal Belanda, Joshua Zirkzee mengakui bahwa ia sudah tidak sabar untuk bermain dan memperkuat Manchester United di musim 2024-2025. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa belum lama ini Manchester United melalui laman resmi mereka mengonfirmasi keberhasilan mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna. Striker asal Belanda tersebut didatangkan dengan harga 34 juta pound sterling dan mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi selama 5 musim atau hingga musim panas tahun 2029. Zirkzee sendiri didatangkan untuk memberikan dukungan sekaligus meringankan beban Rasmus Højlund dalam mencetak gol. Zirkzee sendiri mengaku sangat antusias dengan kepindahannya ke Man United yang ia sebut sebagai klub terbesar di dunia. Striker berusia 23 tahun tersebut juga mengaku sudah tidak sabar untuk bermain bersama setan merah terutama di markas kebanggaan mereka, Old Trafford. Namun, untuk saat ini ia akan beristirahat selama beberapa hari sebelum kembali ke MU untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim. Saya akan beristirahat sejenak, mencoba untuk sedikit bersantai dan kemudian kembali ke Manchester dan melanjutkannya. Jelas. Itu Old Trafford adalah stadion yang gila. Saya tidak sabar untuk bermain di stadion tersebut. Sangat bersemangat. Sangat termotivasi, kata Zirkzee. Bruno Fernandes mengirim pesan kepada pemain baru Leny Yoro. Pemain baru Manchester United Leny Yoro telah menyelesaikan kepindahannya yang mengejutkan ke klub tersebut setelah klub tersebut mengalahkan persaingan dari Real Madrid. Bukan hanya penggemar Manchester United yang gembira dengan kesepakatan Leny Yoro. Para pemain Manchester United juga sama gembiranya dengan klub yang mendatangkan pemain muda Prancis itu. Kepindahan Leny Yoro ke Manchester United kini resmi menjadi rekrutan kedua klub tersebut pada musim panas ini. Hanya beberapa hari sejak kepindahan Joshua Zirkzee diumumkan, dengan Leny Yoro sekarang bergabung dengannya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menyambut Leny Yoro di klub, dengan mengiriminya pesan di media sosial. Fernandes saat ini tidak berada di Carrington, karena ia masih istirahat setelah Euro 2024. Tetapi ia ingin membuat pemain baru itu merasa diterima. Ia mengunggah cuplikan cerita Instagram berisi foto Yoro, dan menambahkan pesan sederhana, "Selamat datang di rumah." Bruno Fernandes bukan satu-satunya pemain Manchester United yang menyambut Leny Yoro ke Old Trafford. Alejandro Garnacho, Amat, dan Jonny Evans semuanya telah menghubungi di media sosial untuk merayakan pengumuman Yoro. Pantang menyerah. West Ham berusaha mendapatkan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United bersiap menghadapi pukulan finansial yang signifikan terhadap bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Karena West Ham hampir menyelesaikan pembicaraan untuk mendapatkan pemain yang kurang diminati itu. Wan-Bissaka, yang bergabung dari Crystal Palace seharga 50 juta pound sterling, telah mengalami penurunan nilai yang tajam. Dan penampilannya di Old Trafford sangat jarang. Dengan sisa kontrak 1 tahun, Setan Merah berupaya mendapatkan kembali sekitar 15 hingga 20 juta pound sterling untuknya sangat kontras dengan investasi awal mereka.
Negosiasi antara West Ham dan Manchester United dilaporkan hampir mencapai kesepakatan biaya. Meskipun gaji Wan-Bissaka yang tinggi tentu saja menjadi kendala besar. Baru kemarin, seorang pejabat senior West Ham mengatakan kepada Claret dan Huff bahwa tuntutan gaji Wan-Bissaka sangat tinggi, yang berpotensi menggagalkan transfer. Namun, hal itu tidak menghalangi Hammers yang tengah mencari cara kreatif untuk menyelesaikan transfer demi kepuasan semua pihak. Satu hal yang menguntungkannya adalah fakta bahwa harga yang diminta para pemain bertahan lebih rendah dari yang ditetapkan Southampton untuk bek sayap mereka Kyle Walker-Peters. West Ham masih berminat pada pemain Sainz itu dan ia dilaporkan ingin pindah ke London Timur.